Sahabatku yang dirahmati Allah, coba jujur, kapan terakhir kali Anda mendoakan ayah dan ibu Anda? Dengan sungguh-sungguh tentunya. Tahukah Anda, di alam kubur mereka tidak bisa lagi menambah amal, tapi mereka masih menunggu satu hal dari kita. Bukan harta, bukan ziarah mahal, tapi doa dan istighfar dari anaknya sendiri. Lebih menyedihkan lagi, Rasulullah SAW menjelaskan ada siksa kubur yang bisa dihentikan hanya karena satu amalan anak yang masih hidup. Jika ayah atau ibu para sahabat sudah wafat, jangan tinggalkan video ini, karena mungkin inilah pertolongan yang selama ini mereka tunggu dari Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya dalam hati, bagaimana keadaan ayah dan ibu kita sekarang? Bagi yang orang tuanya masih hidup, mungkin pertanyaan ini jarang terlintas. Namun bagi yang ayah atau ibunya telah dipanggil Allah, pertanyaan ini sering datang diam-diam, terutama saat malam sunyi, saat doa terasa paling jujur keluar dari hati. Sahabat, ketika ayah dan ibu wafat, bukan berarti tugas kita sebagai anak ikut selesai. Justru disitulah tanggung jawab sejati seorang anak dimulai. Karena di alam kubur, ayah dan ibu kita tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi beristighfar untuk diri mereka sendiri. Yang mereka miliki sekarang hanyalah amal yang tertinggal dan doa anak-anaknya yang masih hidup. Dan inilah yang sering membuat hati bergetar. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada siksa kubur yang tidak abadi, ada siksa yang bisa diringankan, bahkan dihentikan, bukan dengan uang, bukan pula dengan jabatan, tapi dengan doa, istighfar, dan amal sederhana dari anaknya. Sahabat, mungkin kita belum sempat membahagiakan ayah dan ibu saat mereka masih hidup. Mungkin ucapan kita sering menyakiti, mungkin perhatian kita dulu sangat kurang. Namun Allah yang maha pengasih, pintu bakti kepada orang tua tidak tutup oleh kematian. Hari ini kita akan membahas 5 amalan ringan yang bisa kita lakukan di rumah saja tanpa harus ziarah kubur, namun insya Allah mampu menjadi cahaya dan penolong bagi ayah dan ibu kita di alam kubur. Maka sahabat, jangan kemana-mana, simak hingga selesai. Tuliskan doa dan hajat Anda juga di kolom komentar agar kita saling mengaminkan. Semoga video ini juga menjadi amal jariah, bukan hanya untuk kita,
tetapi juga untuk ayah dan ibu kita yang telah lebih dahulu menghadap Allah. Dan juga untuk para sahabat yang baru bergabung, selamat datang dan silahkan juga untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi yang pernah diceritakan oleh para ulama salaf. Kisah yang membuat banyak orang menangis saat mendengarnya. Seorang pemuda datang menemui seorang ulama besar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berkata, "Wahai guru, ayahku wafat dalam keadaan banyak dosa. Sejak beliau meninggal, aku sering bermimpi buruk. Aku melihat ayahku berada di tempat gelap, seperti menahan sakit yang sangat berat." Sang ulama tidak langsung menjawab. Beliau menatap pemuda itu lalu bertanya pelan, "Selama ayahmu hidup, apa yang sering ia tinggalkan?" Pemuda itu terdiam, lalu berkata lirih, "Ayahku jarang berdoa untuk dirinya sendiri, dan aku pun jarang mendoakannya ketika beliau hidup." Ulama itu lalu berkata, "Wahai anak muda, jika engkau ingin menolong ayahmu sekarang, bukan dengan tangisan, tapi dengan istighfar, sedekah, dan Al-Quran. Lakukanlah setiap hari dan jangan putus meski engkau tidak melihat hasilnya." Pemuda itu pun mengamalkannya. Setiap hari setelah asar, ia membaca istighfar puluhan kali, mengirim Al-Fatihah untuk ayahnya, dan bersedekah semampunya atas nama ayahnya. Beberapa waktu berlalu. Suatu malam, pemuda itu kembali bermimpi. Namun kali ini berbeda. Ia melihat ayahnya tersenyum, wajahnya terang, dan ayahnya berkata, "Anakku, jangan hentikan doamu. Apa yang kau kirimkan setiap hari telah meringankan keadaanku." Pemuda itu terbangun sambil menangis, bukan karena sedih, tetapi karena harapan. Sahabat, kisah ini mengajarkan kepada kita satu hal penting, bahwa doa anak tidak pernah sia-sia. Ia bisa menembus ke langit, ia bisa menjadi cahaya kubur, dan ia bisa menjadi penyelamat orang tua kita di saat mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka jika ayah atau ibu kita telah wafat, jangan tunda. Mungkin doa kita hari ini adalah pertolongan yang mereka tunggu selama ini. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkan amalan ini dengan benar, agar benar-benar sampai dan bermanfaat bagi ayah dan ibu kita di alam kubur? Yang pertama, niatkan yang lurus. Setiap amalan dimulai dengan niat. Niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku mengamalkan doa dan istighfar ini semata-mata karenamu, dan aku hadiahkan pahalanya untuk ayah dan ibuku." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanpa niat, amalan hanya menjadi kebiasaan. Dengan niat, amalan menjadi ibadah yang bernilai besar. Yang kedua, waktu mengamalkan. Amalan ini tidak harus menunggu hari tertentu, namun waktu yang sangat dianjurkan adalah setelah solat asar atau sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang istighfar, "Barang siapa beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali sebelum matahari terbenam, maka diampuni dosanya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Waktu-waktu inilah saat hati lebih tenang dan doa lebih mudah dikabulkan. Yang ketiga, tata cara dalam mengamalkannya. Caranya sangat sederhana. Sahabat, bacalah istighfar Astaghfirullahalazim sebanyak 70 kali setiap hari. Kemudian baca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu niatkan pahalanya untuk ayah dan ibu kita.
Kemudian baca doa untuk kedua orang tua kita. Bacaannya adalah sebagai berikut: Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Selanjutnya, sahabat bersedekah semampunya. Walau hanya Rp1.000, kita niatkan atas nama ayah dan ibu kita. Semua ini bisa dilakukan di rumah tanpa harus ziarah kubur. Adapun keutamaan amalan ini sangat besar keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, doa kita adalah amal yang terus mengalir untuk orang tua kita di alam kubur. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa siksa kubur bisa diringankan atau dihentikan karena doa dan sedekah dari orang yang masih hidup. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jika hari ini kita masih bisa mendengar nama ayah dan ibu disebut, itu tanda Allah masih memberi kita kesempatan berbakti. Karena saat orang tua telah berada di alam kubur, mereka tidak meminta harta, tidak meminta kunjungan mewah, tidak meminta apa-apa yang berat. Mereka hanya berharap satu hal, yakni doa tulus dari anaknya. Jangan pernah merasa doa kita kecil, karena bagi penghuni kubur, satu istighfar saja bisa menjadi cahaya, satu Al-Fatihah saja bisa menjadi penolong. Maka mulai malam ini, jangan tunda lagi. Sebut nama ayah dan ibu kita dalam doa. Hadiahkan istighfar terbaik kita untuk mereka. Dan jika ayah atau ibu anda masih hidup, jadikan amalan ini sebagai pengingat untuk lebih lembut dalam berbicara, lebih sabar dalam bersikap, dan lebih sungguh-sungguh dalam berbakti. Semoga Allah mengampuni dosa ayah dan ibu kita, melapangkan kuburnya, dan mengumpulkan kita kembali bersama mereka di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.